kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Untuk menampi iman rohani kami, untuk oh Tuhan Yesus menguji
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal sampai selesainya ibadah kami serahkan dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan melakukan setiap kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Gembala kami yang agung, kami mulai ibadah kami pagi ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam. Salam. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan. Dan juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang di rumah, selamat pagi, selamat menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kami bersyukur pada hari yang sangat spesial ini Tuhan. Tuhan kembali datang sebagai di depan Kau. Meskipun saat ini wabah pandemi sedang berjumlah, tapi kami percaya Tuhan berikan kekuatan bagi kami anak-anak. Tuhan tak akan melepaskan kami, dan Dia yang kuat senantiasa melindungi setiap kami, sehingga kami membuat kekuatan bagi Tuhan. Dan kami tidak akan menghadapi semua berbeda yang kami alami saat ini. Kami menyadari bahwa kami lemah, kami tak berdaya Tuhan menghadapi semua ini. Kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong kami, memberikan kekuatan bagi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kau masih berikan kami kesempatan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau masih berikan kesehatan bagi kami.
bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, kelemahan kami. Kami menyadari kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami memerlukan Allah yang peduli terhadap kami. Kami rindukan Engkau Tuhan. Bawa kami, tarik kami Tuhan lebih lagi dekat kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami menyadari kesombongan kami Tuhan, yang sering kali membuat kami Tuhan tak berdaya Bapa. Kami sering kali sulit untuk melepaskan semua itu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, dengan kehadiran Tuhan, Tuhan akan melepaskan kami, mengampuni setiap dosa kesalahan kami, perbuatan kami ya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Hati
Jangan biarkan kami berlari dari Engkau ya Tuhan. Tarik kami kembali ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang selalu peduli kepada setiap diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin duduk diam. Kami ingin melupakan yang lain, mengesampingkan sejenak segala sesuatu yang ada di sekeliling kami. Kami ingin memusatkan hati, pikiran, bahkan segenap hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Tanpa kebenaran firman, kami menjadi orang-orang yang buta, menjadi orang-orang yang lumpuh, bahkan menjadi orang-orang yang mati, tidak berdaya apa-apa. Karenanya firman-Lah yang memungkinkan kami hidup dan punya pengharapan. Urapan Roh Kudus atas kami semua yang mendengarkannya. Urapan Roh Kudus atas kebenaran firman-Mu, dan urapan Roh Kudus pula atas hamba-Mu yang memberitakannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom Alaikum. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam rumah Tuhan, dan selamat pagi bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara online di rumah. Jangan mengurangi apapun sikap kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan, sekalipun saudara-saudara beribadah di dalam keluarganya masing-masing. Percayalah, ibadah itu adalah esensinya membangun relasi dengan pribadinya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini adalah merupakan ibadah yang sangat spesial, ibadah yang sangat khusus, karena ibadah ini adalah
kita bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Ya. Ibadah ini ibadah yang sangat penting. Mengapa? Karena ibadah di dalam kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus adalah mengakhiri masa kehidupan Tuhan Yesus yang berada di bumi ini secara manusiawi. Kehidupan Tuhan Yesus diawali lahir di kandang Bethlehem. Diawali Sang Firman yang kekal itu berada di palungan dan kandang yang kotor. Kemudian diakhiri di Bukit Zaitun di dalam kemuliaannya yang besar. Dan antara kelahiran dengan kenaikannya itu banyak hal yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus sewaktu berada di bumi ini. Dia memberikan pengajaran-pengajaran yang sangat berguna bagi setiap kehidupan manusia. Dia telah berada hidup berinteraksi di antara manusia, dan dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar melalui mujizat-mujizatnya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya secara utuh dan sempurna kepada manusia. Dan dia pula telah menunjukkan eksistensi dirinya sebagai Tuhan yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, ya, menyembuhkan penyakit yang tidak tersembuhkan, mengusir setan yang tidak bisa diusir dengan cara apapun, bahkan menyembuhkan orang-orang sakit yang tidak ada harapan, bahkan membangkitkan orang-orang mati. Di antara semua perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah lakukan itu, ada dua perbuatan yang sangat sentral, dua perbuatan yang sangat utama, yaitu kematian dan kebangkitannya. Mengapa dua perbuatan ini, hal ini sangat sentral, baik di dalam kehidupan pribadinya Tuhan Yesus sendiri maupun dalam kehidupan manusia pada umumnya? Karena melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, manusia yang berdosa, yang percaya kepadanya, memperoleh pengampunan atas dosa-dosanya. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, manusia yang seharusnya binasa di dalam neraka memperoleh keselamatan yang kekal di dalam Dia. Melalui kematian dan kebangkitannya, manusia yang sudah seharusnya menjadi musuh Allah diperdamaikan, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dan itulah perbuatan yang luar biasa antara kematian dan kebangkitannya, dan ini hanya dilakukan satu-satunya oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tidak ada nabi lain, tidak ada orang besar lain yang melakukan dua hal ini, karena Yesus Kristus adalah Dia Tuhan dan Juru Selamat. Setelah Dia bangkit dari kematian, kemudian 40 hari
Dia bersama-sama dengan murid-muridnya dan setelah itu mengajak semua murid-muridnya naik ke atas bukit Zaitun. Dari sanalah Tuhan bisa melayangkan pandangannya secara bebas ke sebelah utara, ke sebelah selatan, ke sebelah timur, dan ke sebelah barat. Dari atas gunung itu Tuhan melihat di Yerusalem. Di sana ada rumah Allah yang besar, yang merupakan pusat kegiatan keagamaan orang-orang Yahudi. Dari atas bukit Zaitun itu, Tuhan melihat bagaimana dia berkumpul di Taman Getsemani dalam doanya sampai mengeluarkan menitikkan darah dari keringatnya. Dari atas bukit Zaitun itu, dia juga melihat di mana dia memikul salib Via Dolorosa sampai naik ke bukit Golgota. Dari atas bukit Zaitun itu, Tuhan juga melihat di mana di sana ada tempat di mana taman milik Yusuf Arimatea, Yusuf Arimatea, ya saudara, yang dia dikuburkan di sana, dan dari itulah dia melayangkan semua pandangannya. Itulah saudara ya, satu ringkasan kehidupan Tuhan Yesus dalam kelahirannya sampai kepada kenaikannya ke surga. Marilah kita akan baca lebih dahulu dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 atau pasal pertama. Kisah Para Rasul pasal pertama. Pada pagi hari ini saya mengambil tema firman Tuhan. Dia yang naik ke surga akan datang kembali. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 dari Kisah pasal pertama. Demikian saya bacakan firman Allah untuk kita semuanya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Tuhan Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih ke dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, ketika murid-murid diajak bersama-sama oleh Tuhan ke atas bukit Zaitun, dia menyaksikan bagaimana peristiwa itu sangat mengagumkan. Peristiwa terangkatnya Tuhan Yesus itu sangat mengherankan.
Seumur hidup mereka tentu belum pernah menyaksikan peristiwa seperti ini. Karena di tengah-tengah para murid-murid yang sedang berkumpul, Tuhan terangkat dari antara mereka naik ke atas. Dia naik ke atas bukan langsung begitu sebentar menghilang. Dia naik secara pelan dan dapat disaksikan dengan secara yang sangat jelas oleh para murid-murid ini. Terangkat lebih tinggi, terangkat lebih tinggi, terangkat lebih tinggi, terus lebih tinggi sampai akhirnya memasuki awan yang menutup dia. Dia telah naik ke surga. Dia telah kembali kepada kealahannya yang sempurna. Dia kembali duduk di tahtanya. Dia kembali memegang kendali atas seluruh alam semesta, bahkan di surga yang ada, karena dia kembali kepada pribadinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Saudara perhatikan, ketika kita membaca dengan pelan dan kita mencermati, merenungkan dengan baik, maka kita pun akan punya reaksi yang sama. Bagaimana kita menyaksikan peristiwa itu begitu sangat luar biasa. Yang selama itu murid-murid melihat Tuhan Yesus luar biasa, tetapi peristiwa ini melebihi dari semuanya. Dia memang pernah melihat Tuhan berjalan di atas air. Itu juga hal yang hebat. Dia pernah melihat kemuliaan Tuhan bersinar, pakaiannya putih bersih, bahkan bersinar bagaikan sinar matahari bersama dengan Petrus, Yakobus, Yohanes, dan bersama dengan Musa dan Elia. Itu luar biasa. Peristiwa yang spektakuler. Tetapi ketika ia melihat terangkatnya Tuhan Yesus ke surga, ini adalah menyempurnakan dari semua perbuatan baik yang telah dilakukan di dunia selama dia menjadi manusia. Lalu sebabnya tidak heran kalau para murid-murid menjadi kagum luar biasa. Dia begitu terpesona melihat Tuhan terangkat ke surga dengan pelan-pelan seperti ini. Saudara, sampai-sampai murid-murid itu tidak mengalihkan pandangan mereka ke atas. Dia lupa karena arahnya hanya kepada satu pribadi yang terangkat sedemikian rupa. Ini kalau dalam bahasa Jawa dikatakan apa ya? Kalau orang sedang mengalami sesuatu yang begitu mengagumkan, gimana? Kami tenggengen, itu bahasa saya. Kami tenggengen itu artinya, wih saudara, wih terpesona luar biasa, benar-benar. Seperti terhipnotis gitu. Jadi pandangan pikirannya, hatinya, seluruh hidupnya itu benar-benar secara bulat, sangat melupakan yang lain. Sehingga dalam kondisi seperti ini, dua malaikat yang diutus, dia menegur kepada para murid-murid. Perhatikan, saya ulang sekali lagi teguran dari para malaikat ayat 11. Malaikat berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Murid-murid itu seolah-olah ditegur, disadarkan. Ada satu hentakan dari dua malaikat ini. Hei kamu murid-murid orang-orang Galilea,
menaikkan Tuhan Yesus ke surga. Tugasmu tidak hanya mengagumi peristiwa. Tugasmu tidak hanya memandang kenaikan Tuhan. Tugasmu tidak hanya mengagumi kenaikan Tuhan. Tugasmu tidak hanya terpesona dengan kenaikan Tuhan. Ingat, seolah kata ingat, Dia yang naik ke surga itu akan turun kembali. Seperti yang kamu lihat, Dia terangkat. Murid-murid sadar, tidak ada waktu lagi untuk terpesona dengan peristiwa ini. Tidak ada waktu lagi untuk hanya berfokus kepada kenaikan Tuhan ke surga. Tidak ada waktu lagi untuk berpangku tangan, untuk melipat kaki. Tidak ada waktu lagi untuk fasih berdiam diri. Turun segera. Tugasmu adalah di Yerusalem. Tugasmu adalah di seluruh Yudea. Tugasmu adalah di Samaria. Tugasmu sampai ke ujung bumi. Jangan hanya mengagumi akan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, murid-murid sadar. Semua murid-murid segera turun dari bukit Zaitun. Dan mereka semua berkumpul bersama-sama di dalam satu rumah di loteng bersama dengan ibu-ibu yang lain. Mereka berdoa bersama-sama. Mereka menantikan janji Bapa untuk dipenuhi Roh Kudus. Mereka mulai berkonsentrasi untuk mempersiapkan diri. Makna penyelamatan, makna penebusan, makna kabar sukacita yang telah selesai, yang telah sempurna dikerjakan Tuhan Yesus harus diberitakan kepada orang lain, dan tugas utama yang harus dikerjakan para murid-murid. Dan dia tidak membuang-buang waktu, dia langsung mempersiapkan diri untuk melakukan tugas yang sangat mulia itu. Saudara, di dalam merespon kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kalau kita mengamati di dalam Alkitab, saudara, ada dua sikap dalam merespon kenaikan Tuhan Yesus. Ada dua sikap manusia setelah menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini yang akan saya sampaikan kepada kita semuanya. Sikap yang pertama, atau respon yang pertama adalah mereka hanya melihat kenyataan. Dia telah pergi. Ini adalah golongan pertama, kelompok pertama. Mereka hanya melihat kenyataan Tuhan sudah pergi. Artinya, saudara, Tuhan tidak lagi bisa terlihat dengan mata mereka. Mereka tidak lagi bisa berhubungan secara fisik. Mereka tidak lagi bisa bersalaman. Seolah-olah mereka menyaksikan Tuhan sudah tidak ada di antara mereka. Ini adalah respon pertama. Kalau orang hanya menyaksikan, saudara, hanya berpendapat Tuhan itu tidak kelihatan, maka manusia akan memiliki sikap hidup yang tidak pernah ada rasa takut kepada Tuhan. Ketika Tuhan ada bersama-sama mereka, murid-murid mereka begitu sangat baik, begitu setia, begitu dekat.
dan begitu sangat perhatian dengan Tuhan. Hubungannya begitu sangat dekat. Tapi sekarang Tuhan sudah tidak ada. Apa yang terjadi, saudara? Coba kita akan lihat, ini adalah sikap orang yang memperoleh tanggung jawab. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius 25 pada ayat yang ke-51. Sorry, 20. Injil Matius pasal 25, sorry, 48 mulai. 48. 24 maksud saya, sorry. 24. Injil Matius pasal 24. Ayat yang ke-8. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuhanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Perhatikan, saudara ya, apabila hamba itu jahat, ia berkata dalam Tuhanku tidak ada artinya. Tidak dapat kita simpulkan Tuhanku sudah tidak ada. Tuhanku sudah tidak kelihatan lagi. Ini adalah, saudara, merupakan sikap yang jahat, kata firman Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan oleh hamba seperti itu, orang seperti hidup bagi kesenangannya sendiri. Hidup untuk memuaskan dirinya sendiri dan melupakan tugas yang mulia yang Tuhannya itu anugerahkan di dalam hidupnya. Karena dia bilang tadi, sikap mereka hanya melihat kenyataan. Tuhan sudah tidak ada lagi. Sehingga dengan kata lain, saya bebas melakukan apa saja. Saya bebas berbuat apa saja. Karena Tuhan Yesus tidak ada lagi di dunia ini, tidak kelihatan lagi. Tuhan yang pergi itu sudah di tempat yang jauh, tidak bisa lagi melihat apa yang saya perbuat, apa yang saya lakukan. Saudara, karena pikirannya hanya dia berfokus, dia sudah pergi, dia sudah naik, dia sudah berpisah. Itu adalah hal yang benar-benar, saudara, sangat jahat, sangat buruk. Kalau kekristenan kita berhenti mengagumi akan kenaikan Tuhan Yesus saja, maka kita akan terjebak dengan satu pola hidup yang semau kita sendiri. Kita tidak memikirkan dia yang naik itu akan turun kembali. Dia yang ke surga akan ke bumi lagi. Itu tidak terpikirkan. Dia akan memikirkan dia sudah naik. Itu saja. Sehingga apa yang terjadi kalau tidak memikirkan akan datangnya kembali. Perhatikan saudara, hal yang sangat-sangat memprihatinkan terjadi kalau orang tidak memikirkan hal-hal yang lebih penting dari apa yang ada di dalam kehidupannya. Kemudian
ia mulai berpikir itu adalah hal yang benar-benar memberi kesempatan untuk dia melakukan apa saja di dalam kehidupannya, sama persis seperti pada Kejadian pasal yang ke-6. Orang mulai melawan semua bentuk kejahatan, tidak ada lagi rasa takut, menceritakan kekerasan. Di sana mulai orang mabuk, mulai orang melawan semua hal, dosa-dosa, hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Karena dia tidak pernah berpikir, saudara, bahwa satu saat akan bertemu dengan Tuhan. Satu saat dia akan mempertanggungjawabkan dengan seluruh perbuatan kehidupannya selama berada di bumi, sehingga mereka bebas melakukan semuanya asal dirinya sendiri dia senang. Di dalam Mazmur 24 tadi, kalau kita memperhatikan pada ayat yang ke-37, ayat 37 mulai dari Mazmur 24, sebab bagaimana hanya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab bagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Makan, minum, bersenang-senang, saudara, memuaskan kedagingannya, memuaskan hawa nafsunya, saudara, hidup hanya untuk bersenang-senang. Dia bebas melakukan apa saja, bebas melakukan apa saja. Karena dia perhatiannya fokusnya hanya karena kenaikan Tuhan, perpisahan Tuhan. Dia tidak memikirkan bahwa Tuhan yang akan datang kembali. Bahkan kedatangan Tuhan itu nanti tidak terduga, tidak ada yang tahu. Jika mereka memakai waktu itu hanya untuk kesenangan dirinya sendiri. Kalau orang tidak memikirkan satu saat akan mati, orang tidak akan berpikir untuk hidup benar, untuk hidup baik, untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup jujur. Karena dia tidak memikirkan itu. Dia seolah-olah menganggap hidup di dunia ini selamanya, hidup tidak kesempatan untuk bersenang-senang. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12, orang kaya yang bodoh di sana, seluruh waktunya, seluruh tenaganya, seluruh apa yang kekuatannya hanya untuk mencari, menimbun kekayaan, hanya untuk mengumpulkan kekayaan di bumi. Mereka mulai membuat gudang-gudang tempat harta, tempat makan yang lebih besar lagi. Setelah terkumpul banyak, dia katakan, hai jiwaku, makanlah dan minumlah. Lihat, ada persediaan makan untuk bertahun-tahun. Orang itu tidak pernah berpikir satu saat hidup akan berakhir di bumi ini. Satu saat dia tidak akan berada di dunia ini. Satu saat jantungnya akan berhenti berdetak. Tidak pernah berpikir itu. Hidup hanya mengumpulkan harta. Semua waktu dipakai untuk menimbun kekayaan. Untuk apa? Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Ini sama dengan orang yang merespon kenaikan Tuhan Yesus saja. Sudah. Tetapi apa yang ternyata dengan kebanggaannya, dengan keponakannya, berkelimpahan begitu banyak kekayaan, bertimbun-timbun, Tuhan katakan, hei orang kaya yang bodoh, malam ini nyawamu akan diambil daripadamu.
Untuk siapa semua yang kamu sudah sediakan? Dia tidak berpikir itu. Dia tidak pernah memikirkan bahwa hidup segera berakhir, bahwa hidup akan meninggalkan semuanya. Dia tidak pernah berpikir 1% pun uang tidak bisa dibawa di tangannya ketika ia dipanggil Tuhan. Saudara, dan datangnya secara tiba-tiba. Dan tidak terpikirkan sama sekali. Tidak punya agenda apa-apa untuk ini. Sehingga, saudara, orang seperti ini mengalami kegagalan di dunia. Punya banyak, tidak menikmati. Menghabiskan waktu segalanya, tidak menikmati. Di sana, dia mengalami hukuman yang kekal. Itu samanya seperti di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 19. Orang kaya setiap hari makan minum berpesta pora, tidak pernah berbuat baik, tidak pernah mengingat apa-apa. Matilah orang kaya itu. Kemudian dia dibawa dalam hukuman yang kekal. Dia menghadap ke atas, dia melihat Bapak Abraham di surga. Memangku Lazarus, dia minta belas kasihan, dia merengek, dia meraung, dia menangis, dia menyatakan bagaimana menderitanya dalam nyala api. Hanya minta satu tetes air lewat ujung jarinya, Lazarus tidak diingin, tidak dibulit. Dia tidak pernah berpikir mengenai itu. Kalau manusia ingat betul mendalam dalam dirinya, satu saat saya akan mati, sudah kita akan setidaknya kita akan hati-hati dalam mempergunakan hidup yang beranugerah kepada kita ini. Bukan hidup hanya untuk kesenangan diri sendiri, tapi bagaimana kita berbaur penuh kepada Sang Pencipta yang telah menempatkan kita di bumi ini, yang telah memelihara kita, yang telah memberkati kita, yang telah menebus dalam hidup kita. Dia tidak mempergunakan hidup untuk kesenangan dirinya sendiri. Saudara, sampai orang kaya katakan, kalau begitu Bapak Abraham, tolong Lazarus hidupkan lagi ke dunia. Aku masih punya 5 saudara. Peringatkan dengan keras, tegurlah dengan keras, supaya dia tidak masuk dalam hukuman kekal. Dia masih ingat, saudara. Dia tersiksa, dia teringat saudara-saudaranya yang sama hidupnya dengan dia, yang tidak memikirkan soal Tuhan, yang tidak memikirkan keselamatan yang kekal. Tapi apa jawabannya? Di dunia itu sudah ada kitab suci, sudah ada Taurat di sana, sudah kitab Nabi. Kalau orang sudah tidak percaya kepada kitab suci, walaupun ada orang bangkit dari kematian, dia tidak percaya. Saudara, orang yang hanya berfokus berpikir, saudara, Tuhan sudah pergi, maka dia akan hidup hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Dan yang lebih penting, melupakan tugas-tugas yang telah dipercayakan dalam hidup. Mari itu kita baca dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-18. Matius 25 ayat yang ke-18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Dia diberi talenta, dia diberi suatu modal, dia mendapatkan kelebihan dari itu. Dia diberikan kemampuan oleh Tuhan supaya dijalankan, supaya dikembangkan, supaya dilakukan selama di hidup bumi. Tapi ternyata sama sekali tidak dilakukannya, malah disembunyikan di tanah. Orang seperti ini
sama sekali tidak pernah berpikir, saudara, untuk mempergunakan hidup menyukakan hatinya Tuhan. Kita dianugerahi Tuhan kesempatan yang baik. Kita dianugerahi Tuhan kesehatan. Kita dianugerahi Tuhan waktu. Kita dianugerahi Tuhan kemampuan. Kita semua tidak ada yang terkecuali. Saudara, semuanya yang adalah fasilitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan ini harus kita lakukan. Ini harus kita jalankan, kita kerjakan. Setelah ini kita dianugerahi kesempatan oleh Tuhan. Seringkali, saudara, apa-apa yang untuk Tuhan itu justru kita kesampingkan. Karena, saudara, kepentingan diri kita sangat mendominasi dalam hidup kita sehari-hari. Seringkali doa kita sampaikan. Seringkali ibadah kita kesampingkan. Seringkali tugas-tugas pelayanan kita kesampingkan. Saudara, karena begitu banyaknya yang kita lakukan. Ingat, ada tugas yang utama dalam hidup ini. Jangan ditanam, jangan berdebat, jangan disembunyikan. Harus kita lakukan. Lakukan ini, karena itu adalah tugas utama dalam hidup kita untuk Tuhan. Sudah diberkati dengan cara apapun. Itu fasilitas yang harus kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Itu adalah sikap hamba yang pertama. Merespon yang Tuhannya Tuhan beri. Titik. Bebas mencari senang diri sendiri. Dan tugas-tugas yang penting dari Tuhan, semua disembunyikan. Dan akhirnya Tuhan datang secara tiba-tiba dan akan membuang hamba itu ke dalam satu hukuman yang kekal di sana. Marilah kita melihat respon yang kedua. Berfokus bukan pada kenaikannya, tapi pada kedatangannya kembali. Berfokus kepada kedatangannya kembali. Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus akan datang lagi. Tuhan Yesus akan datang. Kapan? Tidak tahu. Tidak tahu. Dia akan datang kembali. Fokus kita harus ke sana. Saudara, kedatangan Tuhan ada dua pemikiran. Yang pertama, kedatangan Tuhan secara universal itu yang dinantikan semua umat manusia di bumi. Kiamat. Kedatangan yang kedua. Tetapi saudara ya, ada kedatangan Tuhan secara pribadi. Dia akan datang secara pribadi menjemput kita. Kapan? Tuhan yang ramah kasih. Kapan dia akan datang? Menjumpai kita. Kapan dia akan datang untuk menjemput kita? Kapan dia akan datang untuk mengambil kita dari bumi? Saudara, mari kita akan lihat itu dari Injil Matius 24 tadi pada ayat yang ke-14 dan 16. Artinya kalau orang berfokus kepada kedatangan kedua kali dan kembali, ia tidak akan sempurna. Kita lihat pada Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-45. Ayat yang ke-45. Demikian. Siapa hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Pengawas segala miliknya. Ini adalah hal yang sangat luar biasa.
hal yang begitu sangat indah yang Tuhan telah persiapkan untuk kita semuanya, tidak menyia-nyiakan. Haleluya. Tidak pernah menyia-nyiakan akan rencana Tuhan yang begitu sangat besar di dalam kehidupan orang-orang yang tetap setia kepadanya. Dan marilah kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Warisan 25 ayat yang ke-14 mulai. Pasal 25. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, dan masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Perhatikan ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Oleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Perhatikan saudara. Orang kalau fokusnya kepada kedatangan Tuhannya kembali, dia akan segera melakukan tugasnya, tidak menunda-nunda. Dia menerima begitu talenta itu, segera dia melakukan. Puji Tuhan. Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang dia ada padanya. Dia mempergunakan waktu yang ada itu, segera dia lakukan. Dia ada buah yang 5 menjadi 10. Yang 2 menjadi 4. Dia segera. Karena dia fokusnya itu bukan Tuhan yang tidak ada, bukan Tuhan yang tidak bersama dia, tapi fokusnya sesuatu Tuhan yang ada dalam hal itu yang menjadi fokusnya. Jika dia tidak menyia-nyiakan waktu, penghargaan yang diberikan kepadanya. Paling tidak, saudara, ya, di sini ada 3 hal yang dapat kita renungkan dengan cepat. Orang kalau fokusnya pada kedatangan Tuhan kedua kali, yang pertama, dia pasti berusaha hidupnya menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi. Dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8, saya bacakan pada awal ini. Hidup berkristenan akan menjadi saksi. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Pertama, saudara, rasa tanggung jawabnya itu, hidupnya menjadi saksi Kristus. Dimulai dari mana? Dari Yerusalem. Yerusalem itu adalah tempat tinggal kita. Yerusalem itu adalah rumah kita. Yerusalem itu rumah tangga kita. Jadi yang pertama, kalau saudara menjadi orang Kristen yang sejati, menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, pertama kali kita harus menjadi saksi bagi keluarga kita. Kita ingin menunjukkan, aku ini orang yang taat kepada Tuhan Yesus. Aku ini anak Tuhan. Ini harus terbangun dari keluarga kita sendiri. Tunjukkan kita adalah suami yang takut kepada Tuhan, suami yang terus berharap kepada Tuhan, memberikan kesaksian hidup yang baik kepada keluarganya. Dengan kata lain, suami harus menjadi berkat bagi istrinya sebagai orang yang paling dekat dalam rumah. Kalau kita adalah istri sejati, kita menjadi saksi Kristus bagi suami kita dalam hidup. Menjadi anak-anak yang benar-benar takut kepada Tuhan, menjadi kesaksian yang baik bagi orang tuanya. Dan begitu sebaliknya.
Jadi orang Kristen yang sejati itu benar-benar keluarganya itu memperoleh kebaikan-kebaikan di dalam isi keluarganya. Yerusalem dulu jadi saksi. Jangan dikagumi di luar, oh hebatnya. Di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah rumah tangganya, hubungan orang tua anak, hubungan suami istri, saudara, di sini terjadi kekacauan. Ini kesaksian palsu. Siapa yang tidak mempercayai dengan isi keluarga, kita tidak bisa menyembunyikan apa dalam keluarga kita. Tidak bisa. Setiap hari kalian berinteraksi dengan keluarga, mendengar suaranya, melihat apa yang dilakukannya, doanya, kemalasannya, kekerasannya, kejahatannya, semua kita tahu. Saudara, orang lain tidak tahu, tapi isi keluarga kita. Bangun dulu kesaksian itu di tengah-tengah keluarga kita. Dari Yerusalem dulu, rumah tangga dulu bereskan, baru kita terjun ke tempat-tempat yang lain. Kalau orang dikagumi tempat yang jauh, tidak dikagumi keluarganya, ini tidak meyakinkan bahwa orang itu benar-benar memiliki satu kehidupan yang baik. Saudara boleh bertanya, kalau ingin tahu, kalau jawaban jujur, tanya, bagaimana si ibu dalam rumah tangga? Bagaimana si bapak dalam rumah tangga? Bagaimana anak-anak dalam keluarga? Kalau dia akan jujur, saudara ya, mereka mengatakan apa ya? Sudahkah kita membangun kesaksian itu di dalam keluarga kita sendiri dimulai? Jadilah orang rohani dalam keluarga kita lebih dahulu. Jadilah orang yang mengasihi dari keluarga kita sendiri. Jadilah orang yang takut akan Tuhan di tengah keluarga kita sendiri. Jadilah orang yang tulus di tengah keluarga kita. Jadilah orang yang sabar dimulai di tengah keluarga kita sendiri. Maka tidak dengan sulit kita bisa terjun ke seluruh dunia dan lingkungan kita. Tidak sulit untuk terjun di lingkungan Samaria. Orang yang berseberangan sekalipun sampai dimanapun. Lalu kita sudah menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi terang di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Maka kita hidup yang sudah berhasil memuliakan Tuhan. Bukankah Cornelius juga demikian? Kisah 1 pasal 10. Saudara ya, seorang perwira itu seluruh keluarganya takut akan Allah. Dengan mudah sahabat-sahabatnya semua berkumpul dengan. Bukankah jemaat mula-mula juga demikian? Sehingga mereka disukai semua orang. Apa? Sudah terbangun dari lingkup yang paling kecil lebih dahulu. Dan itu adalah keluarganya Nuh yang semuanya akhirnya bisa diselamatkan. Bangun dulu, jadilah kesaksian di Yerusalem, seluruh Yudea, jauh lagi kepada Samaria, sampai dimanapun. Tetapi jangan dimanapun kemudian rumah tangganya belum menjadi kita itu orang yang paling terang ini kita nikmati adalah orang-orang yang berada di sekeliling lampu kena sinar semua. Puji Tuhan, saudara. Itu artinya menjadi saksi yang pertama, saudara. Sehingga dikatakan apa? Secara ringkas mari kita akan baca itu. Saudara, yang pertama kita akan baca menjadi saksi yang baik itu di dalam Matius pasal yang ini. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16 mengatakan demikian firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat yang ke-16 hendaklah ayat yang ke-16 demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Melihat perbuatan baik, pola hidup yang baik, saudara ya, dan Bapa itu akhirnya dipermuliakan. Itu yang pertama, saudara ya. Ciri orang yang fokusnya kepada kedatangan dua kali, dia akan menjadi saksi Kristus dimulai
dari keluarganya. Kemudian yang kedua, dia akan hidup selalu berjaga-jaga. Markus pasal yang ke-13. Mengapa berjaga-jaga? Karena tidak tahu Tuhannya itu kapan nanti akan datang. Untuk terus mempersiapkan diri dengan baik. Ayat 33, Markus 13 ayat yang ke-33 sampai pada ayat yang berikutnya. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Sudah, kita tidak menantikan kedatangan Tuhan yang Tuhan secara universal, tetapi yang paling jelas kita menantikan kedatangan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Di sini digambarkan apa, saudara ya? Kedatangan Tuhan secara pribadi itu digambarkan seperti menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau ini bicara soal umur. Soal umur. Jadi orang mati nggak perlu nunggu corona kan? Orang nggak ada apa-apa bisa mati, betul ada? Itu tempat dengan mati lihat. Saudara kalau ingin mendengar kebenarannya, setiap hari di dunia ini berapa banyak orang yang mati yang tidak disebabkan karena virus. Berapa banyak orang yang usia muda mereka ternyata sudah mati. Anak-anak berapa banyak yang mati. Remaja, kaum muda, mereka baru pacaran, tengah umur, sudah lanjut umur. Tuhan telah menggariskan sendiri jatah umur kita. Itu kedatangan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Saudara, orang sehat walafiat, tidak ada gangguan penyakit, tahu-tahu dipanggil Tuhan, mati. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah bukan rahasia soal berapa umur kita. Kedatangannya juga tidak diungkapkan. Supaya apa? Manusia berjaga-jaga. Terus waspada. Standby. Jadi kematian ini bisa terjadi melalui apa saja, di mana saja, kapan saja. Itu kedatangan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Itu sebabnya kita tidak perlu memikir soal mati. Mati pasti itu. Ya. Kita minta umur panjang supaya Pak, kita banyak melakukan kebenaran, kebaikan dalam hidup kita. Ya. Saudara, biar sembunyi di rongi semut. Kalau sudah waktunya, masa Tuhan yang ngedini tak boleh lihat. Sembunyi di mana kamu? Saudara ya, biar dimanapun. Yang paling penting itu adalah mempersiapkan diri. Jadilah saksi-saksi Kristus. Orang melihat perbuatanmu yang baik, tingkah laku yang baik, kata-katamu yang baik, ibadahnya yang benar, hidup rukun, saling mengasihi, saling mengampuni, terus menanam kebaikan-kebaikan sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Orang mengatakan, oh keselamatan karena anugerah, Yos terus. Jadi kesempatan hidup kita yang tidak tahu berapa banyaknya. Mari kita berjaga-jaga. Kita katakan Tuhan, kita ngenteni soal bertemu dengan Tuhan. Ini hal yang sangat prinsip. Seperti orang hamba berjaga-jaga. Menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau
kapan saja bisa terjadi. Tapi puji Tuhan, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita sedang sibuk, kita sedang berada di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, melupa Tuhan. Itu hal yang sangat indah. Kita sedang melayani. Sebab itu, kalau orang mendapat tugas lebih banyak, lebih bersyukur. Lebih bersyukur. Tugas kecil apapun, itu nilai yang besar di hadapan Tuhan. Saudara menjadi pendeta, menjadi jemaat, ketika melakukan tugas dengan benar, luar biasa. Tuhan menghargai kita secara bersama. Berjaga-jaga. Karena kita berfokus kepada kedatangannya yang kedua kali. Injil Lukas 12 coba kita baca. Injil Lukas pasal yang ke-12 pada ayatnya yang ke-40. Ya, demikian firman Tuhan ayat yang ke-40. Injil Lukas pasal yang ke-12. Hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Haleluya. Berjaga-jaga, anak manusia datang tidak pada saat yang diduga, disangka-sangka, dan dia secara tiba-tiba. Dalam Injil Lukas 12 tadi secara tiba-tiba. Dia sudah bangga-bangganya, sudah membanggakan hartanya, tahu-tahu Tuhan datang. Sudah pesta pura di dalam Matius 16, Tuhan datang. Tapi tidak ada yang lain, mereka sedang melakukan tugasnya, Tuhan datang. Inilah saudara ya, tidak dapat diduga. Haleluya. Yang ketiga, saudara bagian yang dua ini adalah bekerja keras, bekerja giat bagi Tuhan. Tidak saya bacakan karena dua hal. Yang pertama, menjelang kelahiran Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis diutus, ditetapkan untuk menjadi perintis jalan. Kalau sudah membaca di Lukas pasal yang ketiga, di sana diceritakan ia mulai membuat jalan yang tinggi-tinggi diratakan, yang letak-letak diluruskan dan lain sebagainya. Artinya mempersiapkan kedatangan Tuhan. Dia bekerja keras. Haleluya. Sebelum Tuhan lahir, dia telah menjadi pendahulu bekerja. Mari kita terlibat dalam rencana Tuhan besar. Kita persiapkan hidup kita bekerja. Kita melayani Tuhan. Bekerja untuk keluarga kita, bekerja untuk saudara kita, bekerja. Kita turun dari bekerja itu. Saudara, artinya janganlah kita hanya nyaman dengan apa yang ada. Kita ingin bekerja selagi waktu masih ada. Bekerja mempersiapkan keluarga, bekerja mempersiapkan di mana kita berada, di lingkungan mana, kita berada di kantor mana, kita berada di sekolahan mana, kita berada di kelompok mana. Jadilah setidaknya, jadilah terang, jadilah kesaksian di mana perangai Kristus dapat ditampilkan lewat kehidupan kita. Elia, kalau kita dalam 1 Raja pasal 19, dia begitu bekerja keras luar biasa. Justru ketika umat Israel ini mundur dari Tuhan, menyembah berhala, dia kerja keras. Dia luar biasa. Tuhan mencari dia. Di mana kamu Elia? Aku sudah bekerja segiat-giatnya untuk bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Justru ketika umat ini Tuhan sedang mengalami kemerosotan Tuhan, bekerja giat. Haleluya. Ini bijaksana. Dan marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang melibatkan diri di dalam melayani Tuhan dalam bentuk apa saja, dengan sukacita, dengan tulus. Maka Rasul mengatakan, jerih lelahmu, persekutuanmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kemudian yang terakhir, saudara ya, sebagai closing dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengapa? Dia datang secara tiba-tiba, dia akan datang kembali. Kembali untuk apa? Kita mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita. Dia minta pertanggungan jawab. Ya.
Sekali lagi, dia akan meminta pertanggungan jawab ya, di dalam setiap kehidupan kita yang diberi kesempatan, yang diberi talenta, yang diberi modal oleh Tuhan ini, yang diberi segalanya, dia akan minta suatu pertanggungan jawab. Haleluya. Mari kita akan baca satu ayat dari Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu, perhatikan, mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi dia akan mengadakan hitungan dengan kita. Sehat, umur, waktu, talenta, berkat yang sudah kita terima. Apa hanya untuk diri sendiri, atau tetap untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat orang lain, semuanya akan dimintai suatu pertanggungan jawab. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, jangan kita berjumpa dengan Tuhan dengan seperti hamba-hamba yang malas, hamba-hamba yang hanya tahu untuk memperhatikan bagi kepentingannya sendiri. Kita akan lihat dua ayat sekaligus kita baca ya, dengan tepat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Surat 2 Korintus pasal yang kelima. Pada ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ternyata tidak lepas semuanya, ya, tidak lepas semuanya. Akan ada satu perhitungan yang luar biasa. Roma pasal 14. Setelah itu kita akan berdua bersama-sama. Roma pasal yang ke-14. Kita akan baca pada ayat yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita, setiap orang, tidak terkecuali kan, akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada alangkah bahagianya ketika tuannya datang seperti hamba-hamba tadi, punya 5 talenta, Tuhan sekarang menjadi 10 talenta. Hambaku yang baik dan setia masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Tuhan, talenta yang Tuhan berikan 2, lihat sekarang menjadi 4. Hambaku yang baik dan bijaksana masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Ini giliran hamba yang menesatu talenta yang disembunyi. Hambaku yang tidak berguna, engkau akan terbuang kepada kegelapan yang paling mengapa. Yang 5 diminta bertanggung jawab, yang 2 dimintai bertanggung jawab, yang 1 dimintai bertanggung jawab. Semua orang dianugerahi kesempatan, semua orang dianugerahi kelebihan dalam dirinya masing-masing. Diberkati, diberi kesehatan, diberi banyak talenta. Untuk apa? Kita lakukan untuk menunggu kedatangan Tuhan yang dua, menjadi orang-orang yang benar-benar berkenan, layak di hadapan. Ingat, dia yang naik akan turun kembali. Dia yang sudah di surga akan turun, ketemu dengan milik ketebusannya, dimintai pertanggungan jawab. Saudara, jangan hanya hidup untuk melihat kenaikan. Dia akan datang dalam kehidupan kita. Datang bukan pribadi yang lemah, bukan di kandang yang hina lagi. Dia datang raja di atas segala raja. Dia datang Tuhan yang penuh kuasa di tangannya. Dia datang sebagai hakim yang adil. Mari kita pergunakan kesempatan yang ada. Jadi anak Tuhan yang sejati.
bangun dari rumah tangga kita menjadi kesaksian. Saudara, kemudian kita ingin dalam hidup berjaga-jaga terus, jangan sampai lengah, jangan lemah rohani kita. Kemudian ketiga, bekerjalah untuk Tuhan dengan apa yang dapat kita lakukan. Mungkin dengan dana, dengan tenaga, dengan waktu, dengan kemampuan. Lakukan semuanya itu. Jangan menjadi hamba Tuhan penonton dan penganggur, tetapi hamba Tuhan yang melayani Tuhan dan menyukakan hatinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita tetap. Haleluya. Oh, puji Tuhan, kita bersyukur saudaraku kalau hari ini kita masih dianugerai kesempatan yang baik. Di hari yang sungguh besar ini, hari di mana kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari sambut Tuhan Yesus sore hari ini, saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Raja di atas segala raja. Sebab Kau yang layak kami sembah, Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku.